Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Ang Hidayat, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun, jurusan Teknologi Pendidikan, akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian yang diteliti oleh Dewi Padmo, Lidwinasri Ardiasih, dan Olivia Idrus, yang berjudul Pembelajaran Online Saat Pandemi COVID-19 dan Dampaknya pada Pendidikan Masa Depan di Indonesia. Atau dalam judul bahasa Inggrisnya adalah Online Learning During the COVID-19 Pandemic and its Effect on Future Education in Indonesia. Di dalam memahami penelitian ini, maka yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah adanya pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan di dunia, termasuk Indonesia. Kemudian dari dampak tersebut, ada sebuah kebijakan dari pemerintah untuk belajar dan bekerja di rumah atau dari rumah, tidak tatap muka tetapi secara online. Kemudian bagi guru dan dosen itu ternyata belum siap dalam menjalankan pembelajaran online. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dari guru dan dosen itu sendiri dan sarana serta prasarana yang ada yang dimiliki dari setiap institusi. Kemudian dari 4.621 perguruan tinggi, hanya sebagian yang menjalankan pembelajaran online. Itu yang melatar belakangi daripada penelitian ini. Selanjutnya tujuan mendeskripsikan implementasi pembelajaran online di Indonesia selama pandemi COVID-19, kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mempraktikkan pembelajaran online yang efektif di masa mendatang berdasarkan hasil penelitian. Dan di sini ada batasan penelitian atau dalam batasan masalah bahwa penelitian ini hanya membahas implementasi Indonesia selama pandemi COVID-19. Implementasi apa? Implementasi pembelajaran selama COVID-19. Ada fakta penggunaan pembelajaran online selama COVID-19 dan harapannya untuk pendidikan tinggi di masa depan di Indonesia. Dalam metode yang digunakan oleh peneliti, itu adalah metode kuesioner. Sebanyak respondennya 828 orang. Dengan partisipan dosen itu kurang lebih sekitar 51,21%. Kemudian mahasiswa 35,39%. Dan dari institusi lain sebesar 13,41%. Kemudian kuesioner berisi 32 pertanyaan, berupa pertanyaan terbuka dan pernyataan tertutup. Kemudian menggunakan survei Monkey yang dilakukan selama kurang lebih sekitar 3 minggu. Dalam penyajian hasil survei itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemanfaatan pembelajaran online sebelum pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua pemanfaatan pelajaran online saat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah ekspektasi pembelajaran online pasca pandemi COVID-19. Di sini ada aspek pendekatan pembelajaran online yang digambarkan dalam grafik batang berikut ini. Ternyata dari sekian banyak aspek pendekatan pembelajaran, universitas umum itu mendominasi sekitar kurang lebih 48,67%. Disusul dengan universitas swasta sebesar 31,04%, kemudian lainnya 13,41%, serta akademi itu sebesar 6,08%. Aspek pendekatan pembelajaran lainnya itu secara online itu dilihat dari lokasi institusi. Ternyata di Pulau Jawa itu jumlah lokasi institusi perguruan tinggi paling banyak sekitar 55,5%. Disusul dengan Sumatera kurang lebih sekitar 26%. Dan lainnya sisanya. Kenapa? Karena dari dua pulau ini adalah institusi yang paling banyak dibangun ataupun yang berada di dua pulau ini. Sehingga pada saat pengambilan kuesioner itu paling banyak dari dua lokasi ini. Sekarang kita mulai membahas tentang pembelajaran online sebelum waktu pandemi COVID-19. Jadi di sini ada model lingkaran, grafik lingkaran, yang mana pembelajaran online sebelum pandemi ini ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan iya
pembelajaran online sebelum pandemi itu direspon ataupun ditanggapi sebesar 61%, dan sisanya tidak menggunakan pembelajaran online pada waktu sebelum pandemi sebesar 39%. Ini grafik yang mengukur lamanya perguruan tinggi menggunakan pembelajaran online sebelum pandemi COVID-19. Ternyata kurang dari 1 tahun itu sangat banyak menggunakan pembelajaran online. Sisanya lebih dari 8 tahun juga sangat ada menggunakan pembelajaran online lebih dari 8 tahun. Nah, di sini menjelaskan aspek-aspek pembelajaran online selama pandemi COVID-19, di mana ada 5 aspek. Yang pertama adalah model kegiatan belajar mengajar, kemudian akses materi pembelajaran, selanjutnya praktik pembelajaran online, disusul dengan penilaian belajar siswa, dan yang terakhir adalah kemitraan lembaga. Pada pembelajaran online selama pandemi COVID-19, dari model pembelajaran yang ada, untuk platform online itu didominasi oleh LMS atau Learning Management System yang berbasis model. Itu kurang lebih sekitar 44%. Jadi pada saat pandemi ini, sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi itu banyak menggunakan models. LMS yang berbasis model. Hal tersebut sangat user friendly dan memang mudah digunakan dan diaplikasikan seperti itu. Dan sisanya kurang lebih sekitar 33% itu tidak diketahui. Masih menggunakan tatap muka ataupun masih menggunakan proses pembelajarannya secara sinkronus tatap muka langsung. Kemudian di dalam metode komunikasi online itu responden lebih banyak memilih ataupun mengisi atau menyetujui tentang model pembelajaran gabungan antara sinkronus serta asinkronus, itu dipilih sebanyak 44%. Sisanya sinkronus langsung sebesar 34%, dan asinkronus itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk file itu kurang lebih 20%, dan lainnya memilih 2%. Dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19, untuk pembelajaran online sinkron dan materi pembelajaran, bahwa dalam menjalankan rapat web sinkron atau langsung, responden selama kurang lebih 1 bulan ataupun beberapa saat ini, lebih dari 8-12 kali pertemuan menggunakan rapat web, bisa melalui Zoom, WebEx, atau Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian dalam materi pembelajaran atau dalam pemberian materi pembelajaran, dosen ataupun guru lebih banyak menggunakan Microsoft PowerPoint. Hal tersebut disebabkan oleh kemudahan karena user friendly serta tidak sulit untuk menjalankan dan banyak tutorialnya. Sehingga inilah menjadi tool, alat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Sisanya menggunakan handout, buku teks, kemudian lainnya, dan bab buku seperti itu. Selanjutnya adalah pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Dalam hal penyediaan internet dan akses materi pembelajaran, untuk akses materi pembelajaran, guru dan dosen lebih suka dan lebih simpel menggunakan media sosial dalam bentuk WhatsApp. Karena dari situ semua orang pasti punya WhatsApp atau handphonenya sudah terinstall WhatsApp, sehingga komunikasi lebih mudah dan lebih sering karena sering digunakan media sosial tersebut. Maka dalam penelitian kali ini, responden lebih banyak mengisi ataupun setuju dengan akses materi pembelajaran dalam bentuk media sosial WhatsApp. Sisanya tertinggi kedua itu adalah LMS, yang tadi masih banyak menggunakan LMS berbasis model karena user friendly dan memang open source seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian dalam penyediaan internet, dari beberapa provider yang disebutkan, responden lebih banyak memilih provider Telkomsel. Karena hal tersebut disebabkan oleh kemudahan dalam akses jaringan serta jaringan Telkomsel yang ada itu sangat membantu dan memudahkan dalam proses
pencarian informasi dalam bentuk web. Selain tadi pembelajaran dilakukan secara online, ada dampak pembelajaran online sama pandemi COVID-19. Penyedia internet dan akses materi pembelajaran, itu yang pertama adalah akses materi pembelajaran, di mana tadi sudah disebutkan media sosial WhatsApp lah yang paling tinggi yang sering digunakan oleh guru dan dosen. Kemudian penyedia internet, provider Telkomsel lah yang paling banyak dipilih dan disetujui serta yang sering dipakai dalam proses belajar mengajar. Dampak pembelajaran online sama pandemi COVID-19 itu yang pertama adalah subsidi biaya internet. Ternyata responden lebih banyak memilih tidak ada subsidi dari pemerintah untuk biaya pengganti internet. Kemudian ada yang mengisi ada kurang lebih sekitar 25.000 dalam 1 bulan, itu kurang lebih sekitar 60% yang mengisi. Di sini dampak yang kedua adalah kendala dalam proses pembelajaran, di mana responden memilih banyak terhadap koneksi dengan internet yang cukup signifikan pengaruhnya, sehingga ini merupakan sebuah hambatan yang harus dicarikan solusi agar tidak menjadi lambat dalam proses belajar mengajar untuk koneksi secara online. Di dalam penilaian pembelajaran dan kemitraan lembaga, khusus untuk penilaian pembelajaran, itu lebih banyak guru dan dosen menugaskan kepada siswa dari LMS model atau LMS Management Model secara online dibagikan, seperti itu. Selain daripada penilaian online, juga ada tugas kursus khusus yang dilaksanakan oleh dosen ataupun guru kepada siswanya dalam bentuk tatap muka. Tatap muka dalam bentuk tatap muka jaring, seperti itu. Atau di dalam jaringan, tatap maya lah, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian pembelajaran online selama pandemi COVID-19 itu ada namanya kemitraan lembaga. Ternyata responden lebih banyak memilih tidak ada kemitraan, alias berdikari sendiri, berdiri sendiri, mencari solusi sendiri. Ada lagi disubsidi oleh perusahaan pribadi, kemudian pemerintah daerah, pemerintah nasional, atau universitas lainnya, dan lainnya yang paling terkecil. Di sini ada sebuah harapan belajar online pasca pandemi time COVID-19, atau bisa kita sebut dengan era baru normal, di mana ada dua, salah satunya adalah penyampaian pembelajaran. Pembelajaran yang dibuatkan dalam bentuk kuesioner kepada responden, ternyata responden lebih banyak memilih 100% online, 100% tatap muka. Artinya tidak ada lagi tatap muka secara langsung, fisik, tapi tatap muka dalam bentuk di dalam jaringan. Misalnya memakai Zoom meeting, itu seperti itu. Itu kurang lebih sekitar 100%, hampir banyak memilih itu. 44%. Harapan belajar online yang kedua pasca pandemi time COVID-19 ini adalah fasilitas belajar, di mana akses internet sangat mempengaruhi fasilitas itu belajar. Ketika jaringan internetnya lancar, stabil, tidak ada kendala, tidak ada lambat jaringannya dalam mengakses, maka proses belajar mengajar itu lebih mudah dan bisa dapat dicerna. Sehingga fasilitas belajar ini khusus untuk jaringan internet itu sangat harus diperhatikan. Di sini ada metode dan strategi pembelajaran online yang akan digunakan. Untuk metode pembelajaran online, itu lebih memilih kepada kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan jaringan. Artinya tatap muka di sini melalui platform seperti Zoom Meeting langsung, tetapi tidak bersentuhan ataupun tidak berinteraksi langsung secara fisik. Tapi secara tatap maya itu sungguh luar biasa. Langsung bisa melihat dan bisa merasakan bagaimana reaksi ataupun mimik muka seperti apa anak-anak, itu bisa kelihatan seperti itu. Kemudian metode dan strategi pembelajaran lainnya untuk strategi pembelajaran online lebih banyak kepada pemanfaatan menggunakan multimedia. Karena dengan adanya multimedia ini, siswa ataupun mahasiswa diharapkan dapat lebih termotivasi dan lebih memahami dari materi yang akan diajarkan. Karena apa?
karena fisik mulai dari indera penglihatan, kemudian perasaan, serta yang lainnya itu dapat berinteraksi dan bisa menghasilkan sebuah intisari agar materi yang akan disampaikan ataupun yang diberikan itu bisa dicerna dengan baik oleh siswa ataupun mahasiswa. Di sini kita bandingkan dengan strategi pembelajaran online pengalaman universitas terbuka mengatasi COVID-19. Jadi kita bandingkan sebelum COVID dan setelah COVID-19 di tahun 2019 dan tahun 2020. Di mana universitas terbuka dalam mengatasi COVID-19 sebelum COVID-19 itu ada, tutorial tatap muka itu lebih banyak dimiliki ataupun dipakai ataupun disetujui oleh mahasiswa, sehingga ini menduduki peringkat ke atas. Namun diberikan strategi lain agar lebih memudahkan, video asinkronus itu diberikan kepada siswa untuk bisa belajar secara berulang-ulang. Ketika tidak bisa, maka diulang lagi. Begitupun seterusnya. Kemudian selama COVID-19, hal yang sangat paling signifikan adalah tidak ada tutorial tatap muka. Tidak ada bersentuhan langsung, tidak ada secara langsung live kita belajar dari guru ke kita seperti itu. Tapi yang lebih mencolok adalah tutorial online asinkronus. Jadi asinkronus itu berarti kan tidak langsung. Bisa berupa video ataupun gambar ataupun e-book yang bisa dikirimkan ke masing-masing email ataupun baik. Di dalam pelajaran dari COVID-19, untuk praktek pembelajaran online yang lebih baik di Indonesia adalah pertama, responden lebih banyak memilih pembelajaran melalui online. Itu responden memilih kurang lebih sekitar 93,5%. Kemudian selanjutnya LMS yang digunakan berbasis Moodles itu kurang lebih sekitar 66,67%. Kemudian responden juga memilih aplikasi web meeting seperti Zoom Meeting, WebEx, Google Meet, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 42,51%. Kemudian pelajaran dari COVID-19 ini untuk praktek pembelajaran online yang lebih baik di Indonesia, untuk pelatihan bahan ajar berbasis online, itu secara antusias cukup banyak responden memilih ini. Kurang lebih sekitar 49,64%. Selanjutnya, responden juga memilih pelatihan strategi dan metode, itu kurang lebih sekitar 53,99%. Lanjut kepada akses internet yang sangat berpengaruh terhadap jaringan pada saat mengakses ataupun melakukan pembelajaran melalui online. Kurang lebih sekitar 60,51%. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran yang digabung antara pembelajaran online dan offline. Kurang lebih sekitar 48,91%. Yaitu model pembelajaran blended learning. Masuk ke dalam tahap kesimpulan, bahwa kesimpulan pertama adalah pandemi COVID-19 itu membuat semua sistem pembelajaran menerapkan secara online. Kemudian, perguruan tinggi dapat menerapkan kebijakan dalam memberikan fasilitas dan sumber daya dalam penyelenggaraan pembelajaran online. Yang ketiga adalah strategi, metode, dan teknik pembelajaran dalam pembelajaran online ke depan pasca pandemi ini atau pada pandemi COVID-19 ini yang telah dirancang dengan baik diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.